Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila, NIM 2020202138. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam hal ini, Sarah akan menjelaskan beberapa materi penjelasan untuk mata kuliah Al-Quran Hadis. Adapun materi tersebut diantaranya: pertama, Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, yaitu kepada orang-orang yang muhajirin. Mereka itu sama-sama saling lindungi. Dan surat Al-Anfal merupakan surat ke-8 dalam Al-Quran yang termasuk dalam golongan surat Madaniyah dari keseluruhan total, yaitu 75 ayat. Salah satunya yaitu ayat ke-72 dan membagi golongan orang muslim menjadi 3 bagian. Di antaranya, golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Dan yang kedua, kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Kemudian golongan ketiga, kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Adapun perilaku yang mencerminkan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga. Kemudian lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tolong menolong antar sesama muslim seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, dan memberikan sedekah kepada fakir dan miskin di sekitar kita. Berikut isi kandungan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan dalam mujahadah nafs, yaitu oleh karena itu hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Kemudian hubungan antara sesama muslim di Madinah sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya. Hubungan antara mereka dengan kaum muslim di Madinah hanya karena diikat atas dasar keimanan saja. Dan kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir, tapi mereka tetap sabar dan dalam imannya. Materi selanjutnya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Quran Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 dalam Al-Quran, yang termasuk surat yang menjelaskan tentang ajaran moral, agama, serta sejarah dan peradaban. Al-Hujurat ayat 12 adalah salah satu ayat tentang berprasangka baik dan etika persaudaraan. Sebagaimana surah Al-Hujurat secara keseluruhan, ayat 12 ini juga tergolong Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijriah. Dan nama surat ini diambil dalam sebuah kalimat, yaitu pada ayat 4 yang berarti kamar-kamar. Berikut isi kandungan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Orang-orang yang beriman haram hukumnya menggibah dan mencari-cari keburukan orang lain. Orang-orang yang berbuat gibah, mencari-cari keburukan orang lain, serta senantiasa berburuk sangka, maka hukumnya adalah dosa. Dan orang-orang yang senantiasa menggibah orang lain, perumpamaannya tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Dan diwajibkan orang-orang beriman untuk senantiasa bersikap husnuzan, yaitu berbaik sangka di segala bidang kehidupan. Maka dari itu, perilaku yang mencerminkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini tidak berburuk sangka kepada sesama, karena kita harus selalu husnuzan dan tidak mencari-cari keburukan orang lain. Lebih baik mencari keburukan diri sendiri untuk bisa diperbaiki, tidak mengunjingkan orang lain, tidak memanggil saudara seiman dengan panggilan yang tidak disukainya, dan yang terakhir tentunya kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Quran Surat Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2.
Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini berisikan tentang larangan zina yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan hanya dilarang namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya, dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinahan. Kitab suci Al-Quran telah melarang hal ini walaupun hanya mendekati perbuatan zina tersebut. Akan tetapi, agar kita senantiasa berhati-hati dan terus berantisipasi yang lebih besar. Karena keinginan untuk berbuat zina itu berasal dari dorongan hawa nafsu yang sangat kuat. Maka dari itu, sikap berhati-hati agar tidak terjatuh dalamnya lebih diutamakan. Dikarenakan apabila seseorang telah berani mendekati faktor-faktor yang menjadi sebab perzinahan, maka tidak ada jaminan untuk seseorang tersebut termasuk dalam perzinahan. Dalam surat ini juga mengandung ketentuan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinahan. Karena perzina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula perzina laki-laki yang belum pernah menikah. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinahan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada mereka mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensinya iman adalah melaksanakan hukum Allah. Untuk materi selanjutnya, Quran Surat An-Nur ayat 2. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 mengandung, dalam ayat ini sudah begitu jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras perzinahan, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan. Bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikah, maka hukumnya dengan didera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. Pelaksanaan hukum hendaknya dilaksanakan oleh sebagian orang yang beriman, dengan begitu menjadikan efek jerah bagi orang lain. Yang ketiga, Quran Surat Az-Zumar ayat 39 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada Allah, yaitu yang berhak disembah, yaitu adalah Allah. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Selanjutnya, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Adapun isi kandungan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105, Surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja sebaik-baiknya. Orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena di setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan bukan mengharapkan pujian dari manusia. Dan ayat ini juga memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan bekerjanya, karena proses tersebut sesuai yang dilihat dan dinilai oleh Allah, tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Kemudian setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Yang keempat, Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Materi selanjutnya, Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Dalam tafsir Al-Muyassar dikemukakan variasi penafsiran dari para pakar tafsir terhadap isi surat Yunus ayat 40 dan 41, misalnya seperti terlampir, dan di antara kaum wahai Rasul ada orang yang mengimani Al-Quran dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya, hingga mati dalam keyakinan itu dan dibangkitkan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan yang tidak beriman kepadanya dengan dorongan kezaliman. Penentangan dalam kerusakan lalu Allah memberikan balasan kepada mereka atas kerusakan yang mereka perbuat dengan siksaan yang sangat keras.
Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar selanjutnya, di antara orang-orang musyrik itu ada orang yang kelak akan percaya kepada Al-Quran sebelum kematiannya, dan ada yang tidak percaya kepadanya karena keangkuhan dan kesombongannya, sampai ajal menjemputnya. Tuhanmu, wahai Rasul, maha mengetahui orang-orang yang bersikeras mempertahankan kekafirannya, dan Tuhanmu akan membalas kekafiran mereka tersebut. Kemudian dari tafsir Al-Wajiz, di antara mereka para penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran, ada juga orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Berikutnya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Adapun kandungan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Kedua, memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan yang ketiga, surat Al-Ma'idah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul dan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Yang kelima, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Adapun untuk materi selanjutnya, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang menjelaskan tentang ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang tidak melalaikan Allah dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dengan mengingat Allah dan tenggelam dalam kesibukan mengoreksi diri dan secara sadar bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Bahwasannya keberuntungan dan keselamatan hanya bisa dicapai melalui mengingat Allah dan memikirkan makhluknya dari segi yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Seseorang mukmin yang mau menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuannya tentang alam semesta yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Nilai yang dapat diambil dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pertama, perenungan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari dan merenungkan semua fenomena alam ciptaan Allah bukan sekedar untuk mengetahuinya saja. Yang kedua, berpikir disertai berzikir. Hakikatnya manusia tidak cukup hanya dengan berpikir, namun juga manusia perlu dengan berzikir. Dan yang ketiga, senantiasa berdoa memohon dijauhkan dari neraka. Manusia hendaklah selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka dengan usaha berbuat baik, senantiasa beribadah, dan beramal yang soleh. Dan yang terakhir, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi manusia. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Pertama, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah kepada sebagian kaum muslimin yang melakukan pelanggaran dalam keadaan genting saat perang Uhud. Bahkan beliau memaafkannya dan memohonkan ampun untuk mereka. Yang kedua, sikap lemah lembut, ramah, rasa rahmat, belas kasihan dan cinta kasih yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW ini mempengaruhi beliau dalam memimpin. Sikap tersebut mempengaruhi cara kepemimpinan seseorang. Dan selanjutnya, Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam segala urusan. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Luqman merupakan salah satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surah. Keistimewaan Luqman dicerminkan sebagai sosok yang arif dalam mendidik anak. Nilai pendidikan dan sosial yang terdapat dalam Quran Surat Al-Luqman meliputi sikap bersyukur,
yaitu pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, berbakti kepada kedua orang tua, beramal soleh, beribadah, dan amar ma'ruf secara tekstual. Implikasi Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Pertama, dalam pendidikan akidah. Larangan berbuat syirik kepada Allah. Hal ini merupakan bagian dari pokok pembahasan tentang pendidikan keimanan atau pendidikan akidah. Karena iman merupakan hal yang utama dan harus tertancap kuat dalam setiap individu. Yang kedua, pendidikan akhlak berkaitan dengan Quran surat. Yang kedua yaitu pendidikan akhlak berkaitan dengan Quran surat Luqman ayat 14 yang mengandung ketetapan untuk berbuat baik kepada orang tua dan senantiasa bersyukur atas jasa perawatan dan pendidikannya. Dalam hal itu, tidak menaati perintah orang tua yang memerintahkan dalam hal menyekutukan Allah atau berbuat maksiat yang dibenarkan. Namun dianjurkan agar tetap memperlakukan keduanya dengan baik dalam urusan dunia. Berikutnya kandungan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Terdapat beberapa pelajaran yang dipetik dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu pelajaran pertama, dalam peperangan yang terjadi di antara sesama mukmin merupakan salah satu dosa besar. Keimanan dan persaudaraan tidak hilang dengan adanya peperangan. Seperti halnya dengan dosa-dosa besar lainnya selain syirik, dan inilah pendapat yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, diwajibkan untuk mendamaikan sesama mukmin yang berselisih atau bertikai secara adil. Wajib memerangi pihak yang berbuat aniaya hingga mereka mau kembali pada jalan yang benar, yaitu pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 diantaranya, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman, yaitu ukhuwah imaniyah. Ketika ada orang-orang yang berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin tersebut. Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang meskipun yang bertikai, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam sebuah amal dan efektivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Dan ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Materi ketujuh, yaitu materi terakhir dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu namun kemudian melanggarnya. Kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan selanjutnya, kewajiban untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kewajiban untuk mendirikan sholat, kewajiban untuk menunaikan zakat. Perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum mukmin sebagaimana dalam ajaran Islam. Dan yang terakhir, melalui ayat ini Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar perjanjian. Dan yang terakhir, kandungan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Al-Quran adalah pegangan hidup dan pedoman hidup, harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat.
dan semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Dan secara umum kandungan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, dan semoga dengan pengetahuan dalam hal berlomba-lomba mendirikan kebaikan untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.